Along the Monk. Oh salah ya. Kalau gini, the whole package, kenapa aku bilang the whole package? Ini sangat berat dengan melihat dari posisi dari seorang Atlas. Ada Valentina, burst-nya bakal besar. Walaupun if nanti bakal bisa diambil ultimate-nya sama seorang Valentina. Tapi at least setidaknya mereka akan melindungi team fight-nya. Masih ada yang sama-sama yang gawangin. Kalau dua-duanya main catur di depan sana, ya wes. Adu mekanik tuh catur. Ya kan? Tapi dia harus melindungi tim fight yang dilakukan dibuka oleh mungkin Skylar inisiasi atau mungkin Pipin dapetin satu, harus dilindungi sama Eve-nya dari seorang siapa Deden. Dan sekarang di sisi kiri mereka punya Atlas, mereka punya Valentina, covernya walaupun Valentina itu bukan seperti Eve, tapi dia ketika ada didobrak sama atau ditabrak sama tim musuh dia bisa pelan-pelan mundurnya. Tapi tetap ngedeal damage. Tetap ya, tetap. Oke, ternyata kali ini ada sedikit technical issue. Ya, seperti yang di screen, tolong. Gue fans sejati Ji, tapi ini beda hal. Gue Indo Pride FIFA RRQ. Anjay, keren banget. Silakan Cimol. Dan kita akan langsung memasuki game kedua. Sudah mulai balik lagi nih ke dalam in-game ya. Tapi kalau kita melihat di sini Demon Knight akan coba langsung menabrak ke arah Finn. Lagi-lagi Finn yang akan menjadi ini ya samsak buat tim RRQ dan tumbang. First blood yang jatuh ke tangan RSGBH. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana bakal coba untuk diganggu pergerakan dari seorang Demon Knight. Bakal coba dipaksa begitu saja Finn, dan bahkan Demon Knight terlalu barbar masuk ke dalam sana. Retribution diamankan oleh siapa, tapi Light yang dapetin satu buah orange buff. Iron Hook gak berhasil, sedangkan dari Albert hari kali ini harus kehilangan satu buah orange buff-nya. Kayaknya jatuh ke tangan Finn deh. Enggak, ke Light. Ke arah Atlas. Ke arah Atlas. Ada munculnya tadi cus gitu. Iya, sekarang enak ngeliatnya kalau ada yang dapat buff-nya lagi rebut itu. Ada yang terjun ya? Iya, ada kayak cahayanya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo Grab ya kan. Dan bahkan Aqua di depan sana bakal coba dipaksa. Light mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Albert is coming, Chain di depan sana dan bahkan Light kali ini bakal coba ditumbangin first blood, bakal didapatkan. Oh, udah duluan first blood tadi ya. Tapi Aran Kyoshi kali ini yang akan mendapatkan satu buah poin kembali. Iya, dan jatuh ke tangannya Albert kali ini. Dan sementara ini meskipun Valentina tadi mencoba untuk membackup ya, namun tentunya sudah terkena satu buah Iron Hook, tentunya sudah terkena sedikit stun, tapi masih mau lebih sepertinya di area turtle-nya. Demon Knight bakal coba untuk terpaksa mengeluarkan Restoration. Dan Albert lagi-lagi tentunya Retribution yang tidak perlu diragukan lagi ya. Miskalkulat tadi dari seorang Demon Knight karena dia mencet duluan ya. Iya, pencet retribusi terlalu dini karena mungkin ada Nuts di sana, dia pede banget. Tapi ternyata berhasil diamankan dan Aqua sudah mengambil satu buah pelatihan yang dimiliki dari seorang Pipin. Pipin kali ini akan menjaga pergerakan dari seorang Skylar di arah top lane. Mengucap, tapi terlihat di depan sana para pemain dari tim RRQ Halsey. Kali ini mereka bakal coba untuk bersabar. Untuk menumbangkan seorang Tamus itu membutuhkan waktu yang lama Gone. Ya, untuk saat ini masih mau arah setup aja. 1 point kill, bakal ditabrak, terkena surprise kali ini dari seorang Finn, dan Long sepertinya bakal menjadi korban. Dan sementara Skylar mencoba untuk memberikan poke damage kali ini masuk dengan area Blazing Duet. Sementara Demon Knight mencoba untuk mengejar kembali. Baxis Unity masih bergulung tentunya. Terkena stun, bakal coba di backup dengan sangat baik oleh seorang Albert. Dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Demon Knight. Tapi lihat di sana bakal coba dikejar. Not sure where are you going brother? Nowhere to go. Tapi di arah top lane, clean-nya bebas dapetin plating. Anda bahkan hampir memecahkan satu buah turret yang dimiliki dari seorang Skylar di arah top lane. Karena Skylar tadi sempat terzoning out. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk nonton live Carnival. Gabung di MLC di TikTok everybody. Nih ya betul banget. Karena kalian bisa dapetin dan bahkan ngelihat live secara langsung ya dari TikTok juga. Sementara kali ini bakal riset terlebih dahulu di 4 menit pertama menunggu turtle sepertinya. Turtle yang kedua yang akan hadir dalam waktu 20 detik lagi. Sementara kali ini dari landingnya Skylar masih aman-aman saja. Meskipun Finn kelihatan ya terlihat rotasi yang cukup ke babysit juga ke area atasnya. Namun di area bawah pun ini dari R7 dan juga Nuts nggak mau kalah dari Infinity War-nya, hanya memberikan poke damage aja dari kedua pemain ini. Falling Star bakal coba dibuka dan bahkan dari R7 bakal coba untuk mengclear secepatnya biar bisa untuk membantu follow up juga ke area turtle di area atas. Ya sebenarnya turtle udah di set up oleh seorang Demon Knight. Light is coming bersama dengan seorang Aqua. Di depan sana langsung ada Fatality dikeluarkan. Satu body wall manipulation. Nuts bakal coba untuk menutup begitu saja dan berhasil. Mundur ke arah belakang. Deden from Bokor kali ini gak bisa kabur lebih dalam lagi dan hilang ditelan
One Boomy Nuts memotong dengan sangat baik, gak bisa di follow up dan sayang sekali kali ini Turtle-nya harus berbagi dengan tim Arash GPH. Sedangkan di arah top lane, Albert dihajar habis-habisan oleh seorang Demon Kite. Mundur ke arah belakang dan nampaknya kali ini R7 bahkan sampai harus turun ke arah tengah untuk mendapatkan clear minion. Dan bisa kita bilang orange buff yang dari seorang Albert di tangan dari seorang Demon Kite lagi Goni. Wah ini kalau ngelihat dari situasinya RRQ Hoshi agak sedikit kalah dalam rotasi dan juga 2000 gold. Hampir 2000 gold menit 5 bukan waktu yang baik. Lihat Nuts bahkan udah mengamankan item keduanya, ini musuhnya DHS. Eman tadi aku lihat udah ada endless battle juga. Sebenarnya kalau buat cari pick off atau fight ini Eman bisa memberikan kontribusi dari true damage-nya. Itu yang harus diperhatikan RRQ. Untuk saat ini top turret akan hancur juga. RRQ udah kalah map dan juga kalah gold. Ini mereka harus putar otak lagi, kasih Skylar cepet-cepet itemnya, baru mereka mau fight. Ini nggak boleh asal sembarang cari fight ini dari RRQ. Ini bahkan lihat ada rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Arash GPH. Mereka di depan sana bakal coba untuk menuju ke arah mid lane dari tim RRQ. Lihat Fatal Lane, dead. Lihat masih bisa diselamatkan. Dan bahkan real world manipulation. Aduh, mati-mati mantap! Berhasil mendapatkan sebuah Demon Kite. Demon Kite terpelakar di depan sana dan bakal shutdown didapatkan. Para pemain dari tim RRQ masih memulihkan keadaan. Nuts fans to everybody. Nuts sekali mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata udah terlanjur kecebur. Udah gak bisa masuk lebih dalam lagi. Inferno-nya masih nyala dan kali ini Inferno-nya shutdown. Inferno-nya sudah mati. Ini tandanya untuk R7 untuk bersinar. Iya, bakal coba dikejar kali ini dan bahkan gak dikasih pulang dari seorang Nuts-nya. Masih coba untuk melenggang kanggung di area depan dan bahkan Albert mulai datang dan langsung tumbang. Nuts juga menjadi pertukaran 1-1 karena Clay tadi sempat hilang juga di area mid-nya. Yes, benar banget, tapi lihat berhasil diselamatkan. Team fight yang dilakukan di arah bottom lane. Ada light tempat sana, Skylar mencoba untuk menggocek tapi Aqua is coming. Terlalu sakit blazing duet. Dibalaskan oleh seorang Aqua tapi 3 orang menggengking di arah bottom lane. Bisa apa Skylar sekarang? Dia nggak punya Purify dan yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan satu buah turtle dan turret lagi di arah top lane. Iya. Mau tidak uam? Mau tidak mau ya, biar tidak menjadi terlalu kerugian banget. Sementara di area midnya kali ini Demon Cat udah coba untuk menahan pergerakan dari seorang Finn. Tortoise Prisonnya udah mulai dibuka, Albert sudah mulai mencoba untuk datang untuk memfollow up, men-backup. Tapi sementara Finn sudah terkena damage yang cukup perih tentunya dari Aqua dan juga Demon Cat sehingga harus tumbang. Yes, benar-benar. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi ternyata mereka baru mampu dan kuat menumbang RGPH ketika 5 orang bersamaan. Itu dia, karena kalau lihat dari komposisi ya Nuts, Demon Kite dan juga Light ini sinerginya bagus banget untuk tabrak-tabrak gaming. Apalagi Clay yang real world manipulationnya statis. Yes. Diem doang, itu yang harus lebih diperhatikan dari RRQ. Dan sebenarnya RSGPH tadi ya satu fight mereka terlalu gegabah sih. Offside ya? Mereka terlalu overextend, mereka terlalu overcommit. Yang tadinya beda 2000 hampir 3000. RRQ Hoshi sekarang bisa mengurangi hampir ke arah RRQ. Karena tadi shutdown. Dapat shutdown, dapat turret, dapat turtle, itu adalah domino effect-nya. Oke, tapi lihat di sana dari Light flicker ke arah belakang. Fatali dibalaskan kembali real world manipulation. Ditutup, Demon Kite sangat baik tapi lihat di depan sana blazing Skylar. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Mundur ke arah belakangnya untuk menetralisir dan mereka tetap kerugian karena kehilangan Pipin. Pipin udah gak ada satu buah flicker kembali dan selalu real world manipulation dari Clay yang dari tadi sangat-sangat di cancel. Benar-benar gak dikasih sama sekali bermain dengan real world manipulationnya. Entah mengapa ya, aku mungkin melihat ada satu hal yang harus coba ditahan dari Deden ini adalah coba tahan gimana caranya real world manipulation ini gak terlalu dibuka terlebih dahulu. Ngerti gak? Masih fokusnya masih tahu orang tuh. Kalau misalnya fokusnya terhadap Deden. Coba agak mainin sedikit tempo poking damage-nya. Terkadang kalau udah mulai menuju ke arah darah setengah ke bawah, mereka tuh udah beda targetingnya, ngerti gak? Iya. Ketika mereka lagi full power kan, maksudnya darah full, mereka udah tahu, oh target gue adalah tutup Clay. Yeah. Tapi kalau misalnya mereka poking-poking terus darahnya kok lama-lama sakit juga nih. Terasa lama-lama kayak, udahlah yang ada aja sih kan, nah Clay Gak bakal berani untuk terjun ke arah belakang terlalu jauh ya sebenarnya. Karena dia tadi aku lihat berkali-kali, bahkan sampai Demon Kite yang masuk. Iya, Demon Kite nabrak ke dia. Siapa aja pokoknya masuk ke arah Clay, siapapun tugasnya, entah siapa, Light, entah Demon Kite, Nuts. Ya kalau Eman sama Aqua memang gak bisa masuk lebih dalam ya. Karena prioritas target juga ya, mereka tahu siapa yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok begitu saja. Finn udah mulai konsil ngebuka, kali ini mepet dan bahkan real manipulation udah dibuka begitu saja. Clay berhasil untuk ngedapetin Lordnya. Dan bahkan kali ini Albert harus tumbang. David lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Namun sayang sekali tidak ada damage yang cukup. Skylar pun harus tumbang begitu saja. Nuts bakal coba untuk menjaga di area depan. Eman tumbang di tangan orang R7 tapi Finn masih bisa flicker, masih bisa bertahan.
Natsnya tidak connect tapi ternyata Natsnya. Looking for Maniac. Lihat. Looking Bakal for coba dikejar. Maniac. Oke, kali ini R7 looking for Maniac. Akankah berhasil didapatkan? Pipin mencoba untuk melakukan catching. Iron Hook mundur ke arah belakang. Dan R7 apakah Maniac? Tapi terlalu lama. Sayang sekali Momochan. Iya, tapi kayak mukulin tembok. gila loh, itu tebel. Bener-bener tebel. Udah Oracle. Oh dia. Iya udah Oracle, udah dominance. Pemain Baxia coba Goni. Coba gimana jelaskan Goni. Oh, ini mau ngebahas R7 di situ. Cuma tadi Baxianya, iya agak sayang ya posisinya ya, Ji ya. Dan bahkan Lord diamankan oleh Clay. Ini bener-bener RRQ Hoshi leading enak banget. Perbedaan gold langsung 3.000. Oke, 3.000 dan mereka bakal coba untuk dapetin satu Babes Turret nih. Ya benar-benar bisa nih dapet satu. Dia lagi coba. Karena tapi Satu kali ini aja. kayak kalau menurut aku pribadi ini nggak bakal dapat best turret dari arah bawah, tapi mungkin bisa di sisi yang lain karena ini terlalu memaksakan dengan adanya Eman, ada Nuts itu Lordnya bakal cepat banget untuk clear. Dan betul sekali Lordnya belum bertindak atau menyentuh ke arah satu best turret pun sudah hilang Momochan. Iya, karena masih Lord pertama juga ya. Belum di enhance, belum full juga. Dan kali ini dengan adanya Lord tentunya ini membuat RQ Hoshi mereka bisa langsung mainin lagi landingnya. Mereka bisa lagi kontrol untuk mapnya, masuk dive ke arah jungle-nya dan bahkan leading dari goldnya sekarang udah mulai dipegang sama RQ Hoshi. Berbeda 5.000 hampir ya 6.000. Nah ini baru jauh nih kalau di menit segini. Iya. Ini jauh, kalau tadi menit 19 itu agak kurang. Tapi kalau sekarang nih mereka berasa ini. Soalnya banyak yang Berasa, nge-shutdown berasa. kan tadi. Benar. Benar banget, dan kalau kita ngeliat juga bahkan R7 sekarang menduduki gold yang paling tinggi karena ya dengan hampir maniak tadi ya. Benar. Dari R7 sekalipun dia bisa dibilang ya dia tahu dia udah tebel di menit Iya. segini dia udah punya Oracle. semua item yang dia punya. Jadi dia pede banget sebenarnya untuk 1v1 dengan Demon Kite yang memang sebenarnya tadi juga nahan cukup lama ya di area rivernya. Tapi buat teman-teman ya jangan lupa untuk ikutan TikTok challenge juga, TikTok MSC challenge. Dan Uhuy. yang pastinya juga kalian lagi nobar nih, apalagi juga nih Upload. dari Was juga dia bilang salamin buat Bang Oji dan Goni di warung Banten lagi nobar. Jadi jangan lupa untuk bagikan momennya. Kalian jangan lupa untuk story tag di MPL ID official juga dengan hashtag #WeOn MSC dan Supremacy biar Yes. bisa dapetin hadiah nanti dari MPL. Benar. Ini masukin menit ke-12 nih, cuma mau 10 detik ke arah Lord yang udah di enhance. Benar, ini bakal jadi pertarungan yang menurut aku bakal penting banget sih. Ini siapapun yang dapetin momentum di Lord, ini bisa banget sebenarnya untuk dapetin turret objektif lebih. Tapi tipikal RRQ Hoshi tuh kalau mereka mau dapetin objektif entah itu turtle atau Lord ya, mereka biasa suka ajak tim fight dulu, curi satu orang. Benar? Apalagi dengan tipikal inisiasi seperti Franco ini, kemungkinan RRQ Hoshi masih bisa dapetin momentumnya. Benar. Kalau aku ngeliat mereka manipulasi wave juga sih yang penting. Lihat R7-nya udah clear di atas, R7-nya langsung rotasi. Ini RRQ udah 5, udah menang setup. Sementara Tamus harus ketinggalan atau lihat push manipulasi wave-nya kurang. Mereka harus benar-benar peka sama minimap juga sih Iya. ya. Karena di area atasnya udah mulai di jalan, di midnya juga ditahan sama R7. Sementara kali ini Lord yang tinggal setengah bar juga dari darahnya ini bakal masih coba dipok juga oleh. Tapi Vin lihat terkena surprise dari seorang Light. Matching man yang mantap dari seorang Vin. Berhasil untuk menumbangkan satu pemain dan bahkan Skylar masuk area belakang. Emannya dipukul mundur tapi Albert pun berhasil mendapatkan Lordnya. Yes. Masih mau lebih. Natsnya bakal coba ditarik. Lihat Skylar bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dua orang pemain mencoba untuk mengcover dan Natsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Demon Kite juga hilang. Apakah akan ada wipe out? Tapi ternyata tidak. Masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi. Ngedapetin Lord, ngedapetin 3 pemain Ji. Ini bencana buat RCPS. Bakal fokus ke arah best turretnya. Lordnya mengamuk. Ada Demon Kite yang tidak ada untuk di sana. Tapi lihat Iron Hook telah dikeluarkan. Satu buah Dexter telah dikeluarkan. Clear minion bakal dipercepat. Tapi Skylar mundur ke arah belakang. Karena tidak mau terlalu terburu-buru. Ini saatnya mereka menunggu dengan satu buah minion di arah bottom lane. Lihat Iron Hook. Tapi ternyata tidak bisa. Karena berubah menjadi sebuah Octa to push. Dan bahkan di arah top lane sana. Fokus objektif gaming. Disiplin yang harus dilakukan tim RRQ Hoshi kali ini sangat baik. Kedisiplinitas dan langsung ada panggilan. Tadi lihat gak mulut R7. Mundur. Retreat. Balik bang. Mereka ngelihat nggak ada objektif yang bisa diambil lagi di map, mereka mundur. Karena mereka tahu itu Ya. super minionnya pasti bisa dapetin turret terakhir. Benar. Dan ya udah mereka tinggal pukul mundur aja, mencari momentum lagi yang dilakukan seperti Vin tadi. Ya, benar luar biasa pick off potential dari seorang Franco. Terlihat 2 game Vin dengan Franco-nya masih 100% bahkan
Ya, Franco-nya Finn masih 100% rekornya. Oke, tapi kali ini mereka harus menunggu dan itemnya go nih. Oke, ini kalau ngeliat dari itemnya, Brute Force Breastplate diamankan oleh Julian. Yang dicari movement speednya, juga respect magic power dari teman-teman RSGPH juga. Winter Truncheon juga tentunya untuk Julian. Ini komponen penting, Twin Blade, Glaive, dan juga Genius One berhasil diamankan. Ini sebenarnya Juliannya sakit. Lihat, maksa Allied doang yang pakai Athena. Ini sebenarnya kalau aku boleh lihat pribadi harus diperhatikan. Cuman memang yang lainnya build ke arah Radiant. Kamu lihat gak Ledek. sih? Kamu lihat gak sih? Ledek tadi. Itu di say hi, Hai, bener lagi. gitu, say hi. Tapi ya ini sebenarnya karena RQ sih mereka 8.000, iya benar. Karena mereka punya 8.000 lebih unggul juga dari goldnya. Plus mereka pinter mainin landingnya sih ini RQ Hoshi. Jadi kayak tipikal-tipikal yang sebenarnya landing ditinggal nih harus diperhatikan juga sama RSGPH. Apalagi kan sudah gundul-gundul pacul-cul. Nah ini satu hal lagi sih yang harus diperhatikan sama Arkeoshi. Mereka lagi nge-leading 8.000 ini nih. Iya jangan sampai ya. Mereka tuh sebenarnya punya chance besar untuk main tabrak sembarangan. Sebenarnya maksudnya tabrak sembarangan tuh bukan asal-asalan tapi kayak team fight besar. Iya. Mereka punya chance. Tapi lihat gak bakal Gemes. mancing mania kali ini gak bakal di follow up. Hanya mancing keributan aja. Karena dari sisi tim Arkeoshi kalau tadi di komit pakai Bloody Hand tuh rugi banget. Pertama pasti. gak ada follow up damage. Masih Kedua jauh tadi. Finnnya bisa tumbang. Ataupun Finn gak tumbang mereka kehilangan blink. Ya. Banyak lah yang kalkulasi tadi. Cuma satu hal. Ini mereka sangat kuat untuk dari segi team fight. Araki. Karena dengan leading 8.000 gold something. Tapi satu hal. Kalau mereka tershutdown banyak hal. Kayak R7. Albert. Ini malah bisa berbalik seperti di game sebelumnya. Ingat kan? Ketika Iya. gold difference sampai di 3.000 itu bisa semua berbalik. Itu possible banget. Ya jadi memang harus benar-benar manfaatin momentum mereka sih. Mereka cek dulu bushnya, jangan terlalu overcommit. sakit banget. Skylar itu udah Corrosion, sakit corrosion. banget sih. Oh udah ada corrosion juga. Oh, Jadi lihat oh. tuh. Bocor sebocor-bocornya. Dan bahkan kali ini dia dari Demon Cat bakal coba untuk ngegulung-gulung terlebih dahulu. Nabrak Karafin dan bahkan lightnya tumbang begitu saja di tangan seorang Clay. Dan bahkan dari sini terkena surprise dari Demon Cat. Dan bahkan Eman masih bisa numbangin Albert. Tapi ternyata ada trade. Dan Demon Cat sayang sekali Arkeoshi mereka kehilangan Lordnya. Namun bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini Demon Cat terjebak Bisa, di ruang nostalgia. Bisa. Dan bahkan kali ini Bisa, karena tidak ada inhibitor turret menyisakan Aqua Muncul nih. yang dikejar sama Skylar. Kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Skylar. Tapi ternyata Aqua mengetahui damage Biarin aja dari Lordnya, biarin. Arkeoshi terlalu perih. Biarin aja Lordnya, tapi kali ini lihat mancing mania mantap! Wipe out! Arkeoshi! Take the game too! 2-0! Mancing mania! Mantap! Luar biasa. Luar biasa. Ini alasan kenapa mereka nggak takut yang namanya Valentina diambil sama RSGPH. Kita dapetin Franco, kita dapetin momentum, dapetin poin kedua. Reset. Reset. Ingat nomor 1. Gue Ya, nih. bener. Reset lagi. Aku nggak mau reset. Kalau aku caster ya. Ya, gak apa-apa casternya ya. Nyarinya reset ya, reset. Kesel gak sih? Sabar, tenang. Kesel gak sih? Jangan terlalu terburu-buru. Benar. Karena yang dia butuhkan adalah di sini ketenangan ya. Adik-adik Semangat juga di kolom banget. komentar. Sama, kamu gak lihat teriakan saya? Saya belum minum kopi tuh karena kopi dingin takut Gila. salah. Ini luar biasa banget balik lagi ya kalau aku ngeliat displaynya. Tapi ini Lemon adalah senyum. reaksi-reaksinya ya. Meskipun di masker Pakai emang masker. kelihatan. Iya, Ih, matanya kelihatan. kelihatan Iya matanya jadi bulan sabit. Match point ya untuk Gila, RRQ. R7 sih. R7 ngeri banget sih. Gila Esmeralda 100%. Masih. Wow, Ini di data 6 kali berarti sekarang udah 7 kali dan 7 kali dia menang. dia mau Fiona siapa? Sebut. Demon Knight Sebut. dipaksa. Itu aku sebenarnya udah mulai deg-deser sih pas di atas Deg-deser. tuh. Antara kayak pinnya bisa tumbang atau mungkin Clay-nya. Tapi Gila. tarik ulurnya sih luar biasa dari Arkeoshi. Dan 2-0 untuk tim Indonesia kita. Set. Wih, gak mau, aku mau semangat terus. Aku juga semangat banget dan gila banget ya Deden dapetin Lord. Ya kan, Ya. walaupun tadi Gila Lordnya sih. ditumbangin tapi mereka bisa Di- end. Biarin aja Lordnya jalan. Gak apa-apa. Lordnya biarin aja jalan. Kasih aja jalan-jalan. Dia wipe 4 kan. Bener, orang Betul. satu Lord tuker 3 nyawa tadi ya di Iya. daerah Lord termasuk di Knight-nya itu 4. Enggak 4 ya. Empat. Sisa Valentina ya. Iya. Plus kayak Skylar-nya dapetin Eman juga pas Emannya tumbangin Albert. Iya. Jadi kayak trade-nya dapet,
terus Demon Knight-nya terjebak di ruang nostalgia. Wah, Gak habis bisa itu. kemana-mana. Itu tuh gak enaknya Baxia di situ. tuh. Iya. Kalau udah The player nabrak, Baxia nih, Kok soal yang curhat? ngomong. Kok curhat? bingung. Udah nabrak gak bisa kabur ya? Udah, kalau udah ini udah pasrah. Kalau udah gak ada gelundungnya. Ya kan? Gelundung-gelundung. Tapi tadi Macul-cul. di last fight-nya bahkan si siapa namanya? Masih mania. Aqua masih ketangkap belum? Mantap. Masih serat. Kok bisa sih Francoy kayak gitu? Hah? Ya Cimomo dia tuh emang profesional player. Bener. Jangan mengaca lah, jauh. Aku gak cema kamu. Nah, sama kalau sama aku. Ayo satu lagi. Bisa ya. Match point, Ya match bisa point, ya. reset, Ya bisa ya. Adik-adik respect, adik-adik Yes. dalam komentar adik-adik respect, Respect. respect. Love-nya mana, Indo Pride-nya mana, adik-adik respect. Ayo love each other, kita respect karena respect itu penting. Dan Goni, tunjukkan pesonamu sekarang Goni, silakan. Yes. Kalau dari game kedua ini sebenarnya kalau aku boleh bilang mirip di game pertama, apanya yang mirip? Kedisiplinannya. Disiplin. RRQ meskipun udah menang poin pertama, mereka nggak lupa yang namanya objektif, nggak lupa yang namanya manipulasi wave, dan juga yang namanya disiplin tetap terpampang jelas. Lihat KDA-nya positif semua. Tentunya roamernya itu 10 assist. Bagus banget, 10 bagus banget. Lihat Skyler 429 R7 dengan Esmeralda-nya, lihat 807. Nih kalau aku perhatiin ya, auto win kalau R7 pakai Esmeralda dengan nih build tentunya Ice Queen 1, Enchanted Talisman, Dominance Ice, dan juga Oracle. Pas dia udah tahu power spike-nya udah ada dari Oracle-nya, dia udah lebih bebas lagi. Dia udah lebih bebas lagi nyari sebagai frontliner, tentunya sebagai Franco mainnya di bush. Iya pasti. Draw-nya R7 itu yang lebih buka map. Yang lebih buka-buka, nahan-nahan badan itu lebih ke R7. Dan terlihat jelas dia dari damage taken-nya gitu. Bener banget. Apalagi Skylar udah punya Corson Sight, Malefic Roar. Ini untuk penetrasinya bakal makin bikin damage dia makin sakit lagi. Tentunya R7 bener Ya. sih yang Goni bilang. Ini R7 yang buka-buka sebenarnya ya. Jadi dia mau kelihatan di depan pun dia nggak ada takut-takutnya gitu loh. Dia bikin momentum di mana Ya. Finn bisa tiba-tiba ada yang panjang-panjang keluar narik. Waduh, Wah, itu Iron dia. Hook. Iya, aku bilang iya Iron Hook. bener. Nih bahkan yang aku bisa bilang di sini respect terhadap dari damage tim RCPS, Albert bikin brute force lah. Silakan Goni. Oh, ini kalau ngeliat dari kategorinya berbeda di game pertama yang tadinya 2 RRQ dan juga 2 RSG. Kali ini 3 RRQ. GPM-nya seorang XP laner. Cukup menarik Bang Valdi dengan 783 gold per menit. Dia lihat damage taken-nya 115.000, damage totalnya 55.000. Ini cukup menarik dan sebenarnya kalau dari kategori juga yang signifikan itu adalah jelas dari damage dealt-nya 138.000 berbanding dengan 223.000, hampir berbeda 100.000. Ini masuk ke arah mid termasuk ke arah late game-nya. RSGPH udah lagi dan lagi ketinggalan objektif, udah nggak bisa keep up. Mereka terlalu one dimensional dari draftnya di mana Tamus, Baxia dan juga Atlas mereka mau masuk. Kalau berhasil bagus dari Fatalink-nya, mungkin dari Shield Unity-nya. Kalau kena ke target yang tepat bagus. Cuman kalau misalkan karena terlalu one dimensional, terlalu berdimensinya satu, ketika mereka gagal, udah mereka langsung mati banyak. Dan itu yang terlihat dari game kedua sebenarnya dari komposisi. Iya. Untuk MVP, Oke. Aku sih Finn sih. aku R7. Ya. Aku suka mancing-mancing, tapi congratulations juga buat R7, well deserved ya, dia hampir aja ngedapetin Maniac, tapi ya kita tahu ya. Maniac Iya hampir. Unofficial. tidak tersurat, tapi Iya, tersirat. sama kayak Lemon. Iya. Maniac sebenarnya guys, tapi Maniac. tidak tersurat Iya. aja. Tidak. Iya Tidak. definisi ini tau nggak? Apa Kayak tuh? zaman sekarang. Apa? Hubungannya nggak nembak, nggak official, kayak tanpa status. Lo bener toh? Tapi berhubungan. Benar. Iya, kita dapetin Maniac Tapi sebenarnya. emang hubungan sekarang gitu ya, gak ada Oke, yang kita namanya bakal- nembak-nembak. Kita bakal Kenapa sih? back to caster ya. Itu caster. Di mana ya? Di mana nih ada salam dari Ilham Maulidi. Ini fans dari Indonesia. Nice. Hanya tidak punya pasangan, bukan Cakep. berarti tidak punya rasa kenegaraan. Wah. Gila nasionalis. Nasionalis maksudnya. Oh, Ini ada yang nanya di ngerti. belakang hubungannya apa? Sama yang nanya juga. Ini maksudnya adalah nasionalismenya Bang Dika. Tinggi. Tinggi. Walaupun dia sendiri. Ah dia sendiri. Oh dia Koemblo. Oh, wah luar biasa. Tapi yang masih kita juga mau lihat highlight dulu nih, oh Goni. Oke, kalau dari highlightnya di game kedua, kalau aku boleh bilang sebenarnya dari gameplay, dari rotasi juga mirip-mirip game pertama. Cuman perbedaannya R7 di tangan Esmeralda di tangan R7. Lihat R7 selalu berada di garis depan, selalu memberikan dan juga menerima damage.
Ini yang sebenarnya RSG bisa dibilang pasti mereka expect dengan ada picknya Esmeralda, cuman balik lagi ya, kurang berdimensi komposisi dari teman-teman RSG. Untuk saat ini kalau dilihat-lihat, Finn dan kawan-kawan masih leading Finn di series kali ini 2 kali pick Franco 200%. Dan sementara kalau aku lihat Skyler 2 kali pick Cloud juga di series ini 100% juga. Dan ini adalah dimana yes, Demon Kite mendapatkan Lord. Cuman untuk apa, lihat tukernya 4 nyawa Demon Kite dan kawan-kawan harus tumbang. Ini benar-benar peluang yang sangat baik diciptakan oleh RRQ dan end the game. Nah ini gue nih sebenarnya ada satu faktor yang aku analisa kenapa seorang R7 ini bisa lepas dan bahkan bisa mendapatkan GPM tertinggi. Kalau untuk dari segi rotasi. Apa tuh? Si Nas itu terlalu fokus terhadap Clay. Nas selalu datang ketika team fight, sadar gak? Benar. Setiap apapun team fight dia pasti datang. Tamusnya ya. Tamus itu bakal langsung follow up, bahkan sebelum team fight dia udah jalan. Itu kan ada jangka waktu. Benar. Ada range waktu dan dia gak dapetin apa-apa. Sedangkan R7 masih coba untuk clear dulu. R7 masih coba untuk dorong dulu objektif, baru dia masuk ke belakang. Baru dia dari belakang nabraknya. Jadi kayak beberapa kali tuh Nas yang lebih initiate dibandingkan R7. Benar, rotasinya ya seperti yang gue dibilang. Dimana clearnya cepet, terus Tamus langsung datang. Langsung team fight, langsung barbar. Tapi mungkin problematisasinya adalah karena Tamusnya udah ngelepasin lane duluan. R7 agak bebas. Masih udah bisa dapetin objektif dan masih bisa Lebih bisa lihat situasi. Iya, lebih bisa lihat sikon. Sebenarnya juga aku ngeliat memang sebenarnya Natsnya juga lebih senang ninggalin lane sih. Iya kan? Jadi kayak beberapa kali tuh. Kayak yang tadi di atas juga kan sebenarnya pas udah mau Lord, R7 lebih prioritasin buat ya udah kita clear dulu atasnya. Dan menang rotasi. Dengan harapan kayak pemain-pemain RSG ini peka sama mapnya, jadi kayak pas masuk Lord itu kontesnya nggak banyak. Dari quantity bakalan kalah. Tapi ternyata dia lebih senang team fight dan bahkan team fightnya kalah gitu. Itu terlalu one dimensional kalau aku lihat dari draftnya tuh Tamus, Atlas, Baxia nabrak semua. Kalau berhasil di awal-awal kita lihat ya berhasil nabrak. Berhasil. Cuman masuk mid udah ada item gak segampang asal nabrak-nabrak. Gak bisa agak asal nabrak-nabrak gitu. Udah mulai dapat item defense juga. Terlihat jelas. Di arah itu dia ini tahu ngandelin si Eman, sadar gak? Iya. Itu deal damage Eman semua itu, makanya Eman masuk ke dalam pakai WON. Cuma ya memang terlalu banyak damage yang diterima Eman, gak bisa juga Eman terlalu menahan semua damage yang diterima. Sampai dia masuk ke tengah gitu. Kok tadi yang pas Blazing Duet sama-sama WON. Itu kan nabrak dia mau dapetin at least dia mau dapetin last hit Lord. Albert tuh tadi sebenarnya. Dapetin Albert, last hit Lord. Pokoknya dia bakal all out lah. Karena Demon Kite di dalam. Betul. Udah gak bisa apa-apa. Nah Eman tumbang. Mereka cuma punya Valentina. High groundnya memang tidak terlalu sebagus Eve. Walaupun punya damage ya. Apalagi dia ngambilnya ultimate ke arah Bloody Hand. Bukan ke arah Eve. Mungkin kalau ada Eve beberapa detik. Gak bisa sih. Gak bisa terlalu. 4 WP 4 soalnya. Waktunya agak terlalu banyak. Tapi ya 2-0 tentunya. Dan kita pengen ngelihat sih game ketiga secepatnya. Dan gak sabar sebenarnya buat melihat ya. Ini RRQ kemungkinan 3-0 itu besar banget. Lah. Ya gak sih Ji? Iyalah. Dia kan 2-0 sekarang. Match point. Cuman kenapa Ji? Nyaman banget. Bukan nyaman. Lagi cari senderan dia sebenarnya. Kalau kata mak gue kesirap tau gak? Kesirap? Kesirap apa ya? Kesirap. Kayak gitu loh. Kesurupan? Beda cerita kesirap. Kalau kesurupan serem banget tiba-tiba di meja caster Ibu. Kesurupan Secret Lab saya tahu. Gak mungkin gue bisa kesurupan Secret Lab. Ini nih gue tuh lagi duduk di sebuah singgasana. Kelas. Jangan kelihatan sana bobo ya. Singgasana tertinggi. Karena apa? Ini adalah bangku gaming atau official gaming chair MSC. Keren banget. Dan ini adalah ini adalah gaming chair terbaik di dunia, termutakhir di dunia karena Titan Evo 2022 dibuat secara khusus untuk para gamers untuk bisa tetap menopang kalian di saat bermain dengan jangka waktu yang lama. Walaupun saya nggak punya bangkunya, tapi saya merasakan setiap di MPL, setiap di MSC, dan saya harap saya akan punya bangku ini suatu saat nanti. Ini bawa pulang. Walaupun kalian semua bilang, Bang, pengen punya Secret Lab, jangankan kalian adik-adik, saya juga mau. Makanya kalian ikutin challenge TikTok dan dapatkan bangku Secret Lab. Berkesempatan ya. Karena gak cuma buat pro player dong, tapi buat semua orang. Buat semua orang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ketika caster, wah ini jangan nih, listnya di caster nih. Gitu. Jadi, apa gitu ya guys ya. Memang kita ordal, cuma gak bisa lewat dalam. Tapi aku baru nggak satu hal. Apa tuh?
Cuma match RRQ doang yang bisa bikin gigi gue makin sakit. Udah tertrek ya? Iya, seru ya. Kan gue Seru makanya banget. gue bilang tadi, lu minum obat dulu deh Masih ada 2 match lagi. Udah. Masih ada 2 match lagi. Makasih ya. Satu dong Goni, abis Si ini Momo sama satu lagi. Kan Cuma abis mau ini ada minta satu lagi. lagi. Iya, aku juga satu lagi. Ya, mau minta 3-3-nya. Oke. Diam kamu ya. Enak aja. Aduh, bacain komentar aja lah. Yuk. Dari Fadil, semangat buat RRQ, semoga bisa bawa pulang piala ke Indonesia Amin. MSC tahun ini, amin. Hashtag Amin. RRQ, hashtag Indopride. Siapa lagi tuh Ji? Dari Siehong. Buat caster stop menyebut adik-adik. Karena yang nonton bukan cuma adik saja. Tapi ada kakak. yang Kakak. berumur 50-an. Wow. RRQ, you can do it. Tuh Baiklah, lihat, aku umur sebut ya. 50 aja nonton MSC. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kim Feby, Kakak. Goni. Ada sarapan dulu Cakep. biar dukungnya nggak lemes nanti, nggak cakep. Oh beda, sorry. Salah Masa dong. gitu? Rai, Momo-chan. Gak ada yang mustahil, semangat terus Kings. Weh, hashtag Indopride. Lu Fadil lagi. Pade. Tuh giliran gue dimatiin. Udah itu ya tadi yang sama. Nah, apa sih? Sensi Terima kasih banget komentar produsernya sama kalian gua. luar biasa. Tuh makanya kalian mau masuk kan namanya di bawah situ. Harus Gimana dong positif. cara masuknya? Yang positif dong komentarnya. Komentarnya, ya. Positif ya. Positif good vibes. Kelas. Good vibes. Kenapa jadi good vibes? Iya kan? Jadi komentarnya tuh bikin good Good vibes. vibes. Iya. Iya, jadi bagus kayak Lagi good. Hah? Oke, dan seperti biasa ya adik-adik, untuk kalian semua, ini kita kan adalah ajang internasional. Dan kita di sini untuk menghibur rakyat Mobile Legends. Betul. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, kalian bisa lakukan di survei di atas ini. Sana. Salah, situ maksudnya. Di sebelah sana ya. Ya. Jangan lupa. Survei di atas sana ya. Sebelah sana. Iya kan Ini jangan tinggi-tinggi. sombong banget ya orangnya. Kita gue begini gak nyampe dia. Jangan lupa ya. Yang tua, Ji. Ngalah sama yang tua. Oh iya. Halo, Di Tante. sebelah sana. Dari. Aku kok enggak produser tuh. Tante, kok gak kepotong sih? Ini ya, kurang line ya. Tante, kasih tau dong Tante, di sana surveinya buat apa? Di sana survei. Jadi buat teman-teman yang mau taruh kritik dan saran jangan lupa ya. Siapa tahu kalian pengen semoga di Indonesia. Anak aja aku udah mandi, kamu yang belum mandi. Astagfirullahaladzim. Jangan disebut dong. Buka kartu. Jangan sebut dong. Lagi masih pakai cara tidur guys. Jangan sebut dong. Jangan ngomongin gue dari belakang, gue bisa denger loh. Oke. Kita bakal langsung menuju ke arah Malaysia. Berang-berang Let's botokat go. setruk. Nyung, Ayo nyung, kita berangkat. nyung. Berang-berang botokat setruk, Cok. Kalau nggak pakai tongkat dia sehat. Bener. Pakai Berang siapa? berang-berang. Oh, iya. Berang-berang. Botongkat. Setruk. Binatang, Ibu. Ya Allah sih. Oh yang gitu ya, yang truk. Wah, gitu. Ya. Iya. Susah banget Capek ya. banget ya pagi-pagi Ngomong- sampai jam Oji. Tuh, salah mulu gue. Enggak bahagia aku mah. Nih kopi masih dingin lagi. Oke. Masih bahas tuh kopi. Astaga. Oke. Udah dibalas gue. Yuk bisa yuk. Vial yuk. Aduh. Kita memasuki ke arah draft game 1, game 2. Kalau kita ngomong draft, aku suka banget dari RRQ sebenarnya kalau kita ngeliat ya. Cuman sebenarnya draftnya RSC juga sebenarnya nggak jelek. Sebenarnya cuman kalau aku boleh Eksekusinya aja. eksekusi game plan-nya kalah. Mereka outclass dari RRQ. Dan itu yang perlu dipertahankan dari RRQ-nya. Mereka match point kali ini draft menjadi penting banget. Pertanyaan aku masih sama sih untuk sebelum ekspektasinya. Siapa yang first pick dulu deh? Yang first pick dulu siapa? Dan ini previous game recapnya di mana Nuts melawan R7, lihat damage-nya jauh. Bahkan kalau aku boleh lihat nih, Skyler dengan Cloud-nya masih 80.000, memberikan 80.000 damage di game sebelumnya. Bagus banget. Bagus banget, dia cukup free di arah early-nya, masuk mid game setelah item-itemnya. Dia udah lebih pede untuk melakukan outplay atau menunjukkan taringnya sebagai gold laner. Ya. Dan mungkin itu akan jelas lagi di game ketiga kalau RSG ingin mencuri poin. Iya. Ini yang harus diperhatikan nih dari picknya. Karena 2 kali main, Eman dapat Bruno gak gitu main. Dapat Clint cuman setengah damage dari Skyler. Iya. Dan yang aku suka juga ya Goni dari draftnya mereka. Arceus itu mereka ngebaca banget. Kayak mereka ngepick Valentina di first picknya.
Terus setelah mereka ban Karina, mereka ban Kari, RSG langsung ambil Baxia kan? Ya. Pasti udah ketahuan itu bakal jadi bukan Valentinanya yang jungler tapi malah Baxianya. Habis itu mereka kayak udah mikir, oh yaudah kita tinggal amanin aja sebenarnya ini untuk mid lane-nya si Clay ini. Dan masih ada Eve yang kebuka langsung diamankan begitu saja oleh Arkeos. Jadi sebenarnya dari draft pick pun mereka secara nggak langsung ini udah mulai nyetir juga nih draft picknya RSG sebenarnya. Itu dia yang perlu mungkin diperhatikan sedikit. Aku setuju banget. Dan 2 kali game Beatrix ban ini Ya Allah. bagus buat RRQ ya. Iya, jomblo menangis nih ngeliatnya nih. Baru aku mau bilang Kak, Oji menangis kelihatannya. Ya nok aja gue doang, main jomblo gue doang. Banyak. Aduh. Banyak, menangis jomblo. Tapi gue nih, kalau yang gue lihat di sini satu adalah gimana caranya RRQ itu memutus sinergi dari gameplay tim RSGPH. Dari by drive mah. Kalau di dalam in game, kita nggak bisa pungkiri lah, mereka terlalu kuat banget dari segi komunikasi ya. Setuju. Tapi dari segi draft pick-nya dulu lah. Halo kakak, ya ampun malu-malu. Ya ampun, ya nggak usah tutupin kak. Cantiknya udah kelihatan. Canda. Kelas. maaf. Nyampe tuh Ji ke kalah Malaysia kayak. Nyampe. Percayalah. Nyampe itu. Kan? Jodoh tak akan kemana. Kalau nggak misalnya ya ke tangan temen ya ke tangan lawan. Ya kan nggak akan kemana. Aku sedih banget gitu dengernya. Tapi aku boleh titip salam gak? Ini karena aku suka banget bacain salam yang kayak gini. Boleh aku juga dong. Namanya Muh Abbas. Jalan-jalan ke Afrika. Cakep. Pulangnya ke Amsterdam. Mantap. RRQ harus juara. Hey. Salam dari EVOS Farms. Wow. Itu aku suka tuh di mana Kalian walaupun keren rivalitas banget sih. mereka saling mendukung. Itu komentar. Iya respect. Komentar kayak gitu gue yang gue seneng bacain. Karena ya gue pengen ngasih tahu kalau mereka tuh walaupun di MPL rivalitas tinggi. Tapi ketika di ajang internasional mereka tuh jadi kompak jadi satu. Harus tahu situasi Ya dong. gue harus ngasih tahu nih kalian semua ya. Sobat Mobile Legends ini itu terkece, tersolid, paling kompak ya kan se-Indonesia. Nggak bisa digoyangkan. Sangat-sangat mengerikan kekompakannya luar biasa gue nih. Luar biasa. Ya ini juga dari Ray dia bilang jangan ke pasar raya. Cakep. Cakep. Indonesia pasti juara. Amin. Bismillah. Tapi ini Amin. Goni. Ini saatnya kamu bersinar Goni. Are you ready? Let's go. Bismillah. Semoga di game ketiga ini dilancarkan draft pick-nya juga dan Amin. gameplaynya. Amin. Amin. Yuk bisa yuk. 1 poin lagi. RSG mereka ban Link dan Xavier dan Sama juga ban. apa masih sama. Sama Beatrix masih Sama. Beatrix juga. Cuman mungkin RSG karena belajar dari game kedua mereka ubah nih. Franco ya? Franco dulu. Sama, gue juga udah feeling. Gue udah feeling feeling banget. ini. Bener, mereka ganti yang tadinya first pick Valentina. Mereka memutuskan untuk pick Franco. RRQ. Valentina sih. Valentina dulu ambil. Valentina. Bisa roamer. Bisa Ya, offlaner. Bisa, Iya. Bisa jungler. fleksibel lah ya. Fleksibel. Valentina Esme atau Valentina Julian? Valentina Julian. Julian dulu. Julian ya. Valentina Julian. Kalau aku sih Julian. Cuman emang bisa diambil RSG sih Esmeralda-nya. Yes. Itu kemungkinan. Oke, itu dia yang Esme, tadi Chan ternyata. bilang Esme. Oh ini Julian banget ini Demon Kite. Iya. Julian Demon Kite ini. Julian Demon Kite. Iya Julian Demon Kite ini. Harusnya. Dia. Cloud atau Julian Demon Kite sama Cloud, benar. ya. Itu Aku dua setuju itu. sih ambil God Laner. Makanya aku udah bilang dari game 2 kalau mereka mau main aman ya, mereka ambil sebenarnya God Lanernya sebelum masuk Julian Karina bebas. Karina loh. Karina Aku setuju sih Daryl. sama Momo. Cimomo bilang game kedua mestinya Iya kan? diamankan dulu ya gold lanernya ya. Karena kelihatan gak nyaman banget dari emannya. Cuma ya mungkin mereka punya strategi lain ya. Wow. Love Bude Clara. Unyu tuh Viva RRQ. Wah. Lanjut. Ini dia. Oh di band Juliannya. Ini dia. Wah dia pakai Lancelot lawan Karina. Kalau menurut gue nih bagaimana? Ini Lancelot karena memang kalau di head to head lawan Karina, Lancelot masih memiliki skill resource yang mampu untuk melakukan kiting, untuk melakukan bait-bait juga sebenarnya ke arah di head to headnya ya. Dan bahkan kalau dari clearing tentu Assassin cepet banget. Kita masuk ke fase ban kedua, Julian kemungkinan akan di ban. Dan kalau aku boleh prediksi, RRQ akan ngelimit mid lanernya sih untuk dari RSCPH. Ya, Kaguranya yang akan di ban. Oke. Kagura yang di band. Keputusan yang tepat untuk instant point kill ke arah backline ya. Lolita Pipin, pinter banget RSGPH ya. Karena dari setup dari 2
posisi Valentina dan juga dari seorang Esmeralda ini bisa banget follow up apa yang dimiliki dari seorang Pipit dengan No Man 16-nya. Nah, terbuka dengan sangat bebas, terbuka dengan lebar sekali, ya kan? Iya. Team fight yang bisa terjadi dengan adanya seorang Lolita yang harus diantisipasi. Dan dari tim Araki, mereka menutup ke arah Kari lagi dan lagi untuk tidak bisa memperhatikan pergerakan dari seorang Esmeralda. Tapi ada D-Rod dan mereka masih terbuka dengan possibility ada seorang Brody. Ada Popol Kupa, Cloud-nya dibuang sih udah pasti. Cloud di ban, berarti antara Brody, Popol Kupa. Aku lebih Clean. ke arah kalau buat Skyler ya, lihat lawan kayak gini. Aku lebih suka clean sih. Clean kah? Siapa? Aku lebih suka Brody Untuk sih kanan. buat ini Aku? Skylar. Kalau kayak gini, Brody. Oke. Aku Brody. Dia nutup Karina. Iya sih. Iya. Dia nutup, dia bisa range ke arah Dairot. Dairot. Dia bisa kitting ke arah Dairot. Sedangkan mobilitas dari seorang Clean ini, dia punya range yang tidak sejauh Brody. Dan tidak memiliki betul. damage sambil moving gitu loh. Kiting ya. Iya, Dia ada kitting. sisinya juga Iya. dari seorang Brody. Jadi Oke, untuk kita tim lihat. fight lebih enak sih Brody. Oke, kita lihat aja responnya untuk saat ini. Pick terakhir untuk RSCPH Clean yang jatuh ke arah tangan RSG ini. Kalau sinergi antara Franco dan Yves ini ngeselin banget ya. Iron Hook buat masukin ke dalam real world manipulation. Kita lihat aja nih, akankah terrealisasikan dari RSCPH atau tidak. Sementara RRQ pick terakhir. Kalau Romer. misalnya romernya Atlas. Valentina yang mau jatuh ke Romer, Mhm. Cecilian juga oke sih menurut aku. Ah, itu. Itu Kudanya ya tadi? Ngomong gitu ya? Ada kudanya. Ada kudanya. Kalau si Momo sampai ketawa, sampai sedek dia. Ya ngomong dulu dong. Kesurupan kuda lagi. sorry. Ya kan? Cimomo, Cecilian. Wow, kelas. Karena kelihatan banget mereka butuh AOE, Butuh late game. butuh late game. Oke. Butuh siapapun yang bisa menggapai ke arah belakang. Betul. Tapi balik lagi, ini adalah match point dan ingat Goni, untuk tetap respect, Benar. untuk tetap reset, ulang lagi dari nol. Anggap aja kita mulai lagi dari Cakep nol. banget. Ya ampun kakak, ih kasihan banget. Udah cantik, masih ditutupin pakai masker. Coba buka dikit maskernya, Maskernya. biar Benar. kelihatan cantiknya. Karena tahu nggak Momo-chan? Apa tuh? Kenapa aku dibilang, Oji suka lihat cewek-cewek cantik? Karena aku mengagumi ciptaan Tuhan. Dan menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan. Kamulah makhluk. Gak salah. Lanjutin. Lah aku juga ciptaan Tuhan. Bisa pakai masker nggak? Jahat banget sih. Jahat banget. Oke, kita bakal menuju ke arah game ketiga. Game ketiga ini dia RSCPH melawan RRQ Hoshi. Aduh kena jambak gua. Gak apa-apa, sayang untungnya saya sama kamu. Oke, kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim Anarchy dan ini dia Lancelot yang di mana memiliki power di early dan jangan lupakan Anarchy kalau misalnya Lancelot memiliki sebuah waktu yang tidak terlalu lama di dalam Mobile Legends. Maksudnya mid to the late game dia sudah agak fall off. Main split Iya. push mungkin, main ke arah mapnya ya. Atau emang ngincer ke arah perebutan objektif dengan retributionnya. Mhm. Yes, lebih ke arah sana Momo-chan. Sementara Light udah ngebuka vision tadi, hampir masuk dash ke area purple buff, namun sempat ditahan sama Finn juga karena udah melihat pergerakan dari Light tentunya dengan Franco-nya akan sangat mengganggu. Sementara Clay bakal coba untuk clear minion secepat mungkin. Ini mungkin karena membawa Sicilian ya dari Arkeosi, mau tidak mau Clay-nya harus lebih buying time untuk ngambilin stack terlebih dahulu. Sementara Light untuk satu buah Iron Hook tidak mengenai ke arah seorang Skylar. Finn mencoba untuk membackup, membabysit kali ini mempok ke arah Eman biar dipaksa recall balik. Oke. Tapi nggak jadi. Karena dia masih ada satu wave lagi dan dia dijaga sama Franco. Dia tahu dia nggak mau lepas sih Yes. wave-nya. Sedangkan di sini R7 juga harus bermain dengan santai walaupun God buff-nya diambil sama Nas, but it's okay. But it's okay. As long dia nggak terpick off, as long dia main dengan santai karena memang bukan template untuk seorang R7 bermain agak agresif di early. Iya. Yang harus R7 lakukan adalah dia sustain di arah bottom lane. Karena sebentar lagi akan ada team fight di arah turtle, itu yang harus dilakukan. Dan seperti ini lihat, habis saya dikeluarkan apakah first blood didapatkan tapi Clay masih mau lebih. Sanguine Claw, bad impact, Albert is coming! Demon Cancer merangkap dan berhasil ditutup pergerakan dari seorang Albert. On point, Conros ini dilakukan di arah bottom lane membuat
Turtle kali ini sudah bisa dipastikan 100 million % di tangan dari seorang Albert bapak tuan muda Albert. Iya tentunya, apalagi yang tumbang adalah junglernya. Rugi banget. Ini rugi banget. Kehilangan R7 it's okay, gak masalah. Tapi Skylar langsung dapetin, dari Albertnya dapetin poin pertama, dapetin turtle juga. Benar. Dan bahkan dapetin promo grab buat teman-teman. Terima kasih banyak loh. Emang ya, semakin berumur semakin baik orang tuh ya. Terima Dimana kasih. ada MSC X-Grab promo hingga diskon Rp20.000 Momocan. Benar sekali. Jangan lupa ya Jia nanti pesan pakai ini ya, kode voucher ya. Oke, tapi lihat di sini Lloyd di depan sana. Masih coba untuk menutup pergerakan dan Pipin menakuti dengan menunjukkan batang hidungnya aja. Jadi di depan aja untuk menunjukkan kalau ada eksistensi dia di arah top lane, jadi jangan pernah masuk ke arah good laner gua gitu. Dijaga habis-habisan ya. Ini R7 memang harus agak sedikit bersabar aja nih 1v1 sama Nuts tentunya. Karena yang kita tahu dari Darat adalah counter natural dari Esmeralda. Jadi tidak mau menyerahkan nyawanya lagi ya untuk yang kedua kalinya di tangan seorang Darat. Tapi kali ini lihat dari Remit-nya. Light-nya tercuri begitu saja. Padahal Finn-nya tadi juga mulai bisa dibilang tersurprise. Iya, bisa dibilang kayak dia udah nungguin nih. Wah, aku nungguin nih pasti Franco di depan. Ya udah aku colong aja, aku copy paste. Terus dia surprise balik ternyata. Surprise balik dan mendapatkan point kill di bagian bawah. Masih ya R7 sama Nat. Kalau aku boleh lihat situasinya ini masih sama-sama ngeraba-ngeraba di game ketiga ini. Dari RRQ-nya mereka nggak terlalu ngontrol. Mereka ngeraba-ngeraba, mereka ngeliat. Dan juga gitu RSGPH. Mereka coba setup masih pelan-pelan, ngetes angin dalam tanda kutip. 15 detik next turtle, ini baru dua tim ini mau coba all in di turtle kali ini. Alright, dan kali ini turtle harusnya masih di tangan dari tim RRQ. Karena apa? Aku lihat dari segi rotasi mapnya itu dia agak terlambat ke bawah. Oh, tapi kali ini udah 4 versus 3 dan Pipin pun harus turun ke bawah. Pipin sampai harus turun ke bawah tapi Nuts menjaga pintu masuk ke arah bawah. Nah ini Nuts emang seperti biasa ya, jarang dimana Dairot fokus terhadap seorang War X. Tapi Nuts itu tetap fokus, tapi Albert masih mau lebih. Lihat, Real World Manipulation dan bahkan satu bar Retribution di tangan seorang Albert di sound point. Real World Manipulation tapi Pipin tidak bisa diselamatkan bersama dengan seorang Esmeralda double kill. Looking for triple kill, mau lebih tapi nampaknya tidak bisa. Dan satu kesempatan untuk seorang Skylar melakukan plating di arah top lane. Tapi mungkin tidak maksimal, but it's okay karena Franco dengan larinya yang cepat setidaknya setengah platingan didapatkan oleh seorang Skylar is oke menurut aku daripada tidak Samsung. Dan bahkan kali ini Albert mencoba untuk mengejar karena seorang Aqua di area midnya dipaksa recall balik dan ini bakal menjadi kesempatan untuk Clay tentunya untuk langsung bisa nge-clear minion secepat mungkin. Tapi lihat tuh Iron Hook yang tadi pas banget timingnya langsung dipuncur sama Albert. Tapi lihat di arah bottom lane Demon Knight menumbangkan seorang Esmeralda lagi Momo-chan. Ini memang agak sedikit sulit ya buat R7 namun pelan-pelan aja dari R7 sendiri. Sementara terkena surprise dari seorang Finn-nya. Tidak menyangka ada Iron Hook. Tapi ternyata Albert mulai datang dan bahkan langsung melibas. Tapi ternyata Albertnya terjebak karena ada satu buah Real Manipulation dari seorang Aqua. Ada pertukaran di mana tadi Skylar udah sempat dapetin satu pemain. Tapi ternyata Albert masih bisa tercuri. Dan itu ada trade dari Skylar yang dimana dia tahu dia nggak bisa ngejar siapapun lagi dari RSGPH, dia dapetin turret atas. Gak ada mana. Iya, gak ada mana. Pacarnya masih ada itu setahu aku, seingat aku soalnya. Bisa sing-sing sekali karena lagi masih ada satu kali lagi tapi ternyata Clay udah gak ada Badfish. R7 is coming, PPN is coming tapi Demon Knight ketika lihat semua dengan ada satu bos Demon Knight dengan tanduk dan pedang yang dia miliki langsung mundur ke belakang gue nih. Aduh ini kalau ngeliat situasinya Albert tanpa purple buff untuk beberapa menit ke depan. Dan ini yang kalau berarti apa? RRQ akan bermain pasif. Dia akan lebih nunggu mainnya agak counter reaktif. Dan sementara RSGPH dengan ada keuntungannya purple buff yang dimiliki. Ini mestinya mereka yang akan lebih aktif. Mereka akan yang lebih cari-cari setup dengan Franco-nya, dengan Nif-nya. Ini Iron Hook-nya harus lebih diperhatikan oleh RRQ. Turtle up, kita lihat siapa yang akan mendapatkan. Oh my god, Turtle kali ini harusnya di tangan dari seorang Albert. Karena lihat Albert sedikit terlambat untuk melakukan satu buah sorot. Tapi ternyata Iron Hook berhasil didapatkan terhadap seorang Pipin. Mundur ke arah belakang, Pin tidak bisa menyelamatkan posisi untuk kali ini. Dan bahkan para pemain dari tim RRQ mereka kehilangan untuk Turtle yang ketiga. It's okay, pertukaran 2 turtle untuk 1. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk ikuti MSC Pass yang sedang berlangsung. Karena sebentar lagi lihat ada satu Iron Hook
Kembali bersama dengan satu buah flicker. Oh no. Kali ini berhasil mendapatkan Skylar. Dan bahkan di belakang sana Demon Kite bebas untuk melakukan zoningisasi. Cukup berbahaya permainan dari seorang lain depan sana. Franco menjadi momok yang sangat menyeramkan. Lihat Iron Hook dengan sembarang Iron Hook. Bakal coba dengan satu buah Bloody Hand dikeluarkan. Retribution dari Albert gak berhasil dikeluarkan kanan. Dia terperangkap dengan satu buah Bloody Hand. Tergigit begitu saja. Ternyata Franco lah yang menjadi satu titik tumpu tim Aras GPS di menit yang ke-7 hingga memiliki goal difference hingga 3.000. Iya, dan satu buah Malefic Roar di tangan seorang Eman mendapat penetrasi juga dari Eman sendiri sehingga akan menembus semua item defensive yang mungkin sudah dimiliki oleh Araki Hoshi ya. Dan kali ini mau tidak mau memang dengan kehadiran Franco di tangan RSGPH ini ngebuat Araki Hoshi lebih harus berhati-hati sih untuk ngecek boost juga. Karena udah 2 kali aku ngelihat ini Demon dari seorang Elite-nya bisa nyuli ke arah mungkin pemain-pemain yang sebenarnya impact-nya cukup besar seperti Skylar atau mungkin dari Finn-nya sendiri. Dan sementara kali ini dari, udah mulai masuk lagi ke area Orange Buff dan makan Clay-nya. Terculik begitu saja, Reward Manipulation udah mulai dibuka kali ini. Tapi Finn harus tumbang di tangan seorang Eman. Dan bahkan ini yang memang agak sedikit sulit ketika Franco-nya dapetin satu pemain. Aku langsung ngebuka Reward Manipulation. Yes, itu yang memang aku selalu lakukan ya Goni ya. Itu yang tadi kita expect juga dari draft. Kombinasi Iron Hook dan juga Reward Manipulation. Oke, tapi mereka masih menunggu waktu dan Skylar harus pulang. Clear minion dengan cukup cepat. Memang ya udah aku bilang ini tidak bisa terlalu di early bermain dari tim Araki Hoshi. Mereka pasti tidak memiliki segi damage yang cukup banyak. Dia bermain agak ke late game dan Lord kali ini di tangan dari tim Aras GPH. Tapi kali ini para pemain dari tim Araki Hoshi mereka masih berkesempatan dan bahkan ada Blodian Albert terperangkap begitu saja. Luar biasa bermain dari seorang Light tiba-tiba menghentikan pergerakan dari seorang Albert Franco yang tanpa ada belas kasih menutup permainan dari seorang Albert. Albert ditumbangkan kali ini. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi mereka tertinggal dari 4.500 gold Gone. Wah ini Finn di game kali ini 041. Statistiknya kurang belum menunjukkan impactnya. Masih ada kesempatan, ini masih luar pertama. RRQ mereka memang behind 5.000 ya menit 9 ini adalah menjadi PR tersendiri. Cuman kalau aku boleh bilang masih ada kesempatan karena mereka masih memiliki Cecilion. Lihat Cecilionnya masih baru 2 item. Nanti kalau minimal udah ada 3 item udah lebih sakit itu teman-teman dari RSGPH harus respect sih. Harus segera bikin Athena. Dan untuk saat ini potensi dari RSG dari item-itemnya memang full damage sih dari Clint-nya lihat. Udah BOD, udah mau BOD. Tapi itu yang memang disadari oleh tim dari RSGPH. Ketika dari Araki Hoshi mereka memiliki power spike di area late game ya. Itu yang mereka lakukan. Tapi lihat langsung dari Reward Manipulation. Coba untuk menyelesaikan satu buah Lord dengan cukup cepat. Clay di depan sana. Berhasil menghilangkan Lordnya di arah bottom lane. Tapi lihat dari seorang Eman masih mau lebih. Tamparan dari Clay. Iron Hook yang gak berhasil mendapatkan siapapun dari seorang Light Nuts. Masih dengan stickernya fokus mendapatkan satu buah turret di arah top lane Goni. Yes. Untuk saat ini Light baru mengamankan Athena Shield. Respect lagi dan lagi. Dan kalau aku boleh bilang RRQ mereka gak boleh terlalu offside, gak boleh terlalu overextend. Mereka biarinin dulu aja RSG memegang kontrol. Kalau mereka mau ngebalikin ini mereka harus bermain respon dalam arti menunggu RSG yang terlalu overcommit, yang terlalu overextend. Di saat mungkin dari segi tamusnya, Dirotnya, atau mungkin Franco-nya yang terlalu overextend itu yang harus dimaksimalkan. Tapi konsolnya udah mulai terlihat begitu saja langsung pukul mundur kali ini. Tapi ada Reward Manipulation mencoba untuk menghentikan langkah Finn kali ini yang mundur. Tapi dan bahkan lihat Light-nya bisa ngeculik ke satu pemain yaitu R7 yang harus hilang begitu saja. Tapi ada pertukaran. Skylar berhasil untuk menumbangkan seorang Light kali ini. Tapi masih mau lebih dari seorang Skylar. Memberikan poke damage saja ke arah seorang Nuts. Dan Nuts masih bisa bertahan, tentunya masih ada Spectre Step untuk mundur dari seorang Nuts. Oke, tapi kali ini lihat bermain dengan sabar, bermain dengan tempo yang pelan dari tim Araki Hoshi. Mereka masih menunggu momentum. Albert juga tidak bisa sembarangan masuk. Kita lihat berkali-kali dengan ada Bloody Hand yang dimiliki dari seorang Light. Membuat Albert berhenti, kakinya dipegangin dan digigit begitu saja. Bahkan membuat Araki Hoshi kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi karena perbandingannya adalah dari seorang Deden masih butuh waktu. Dan Lord Camp sudah kembali hadir ke Lane of Down kali ini Momo-chan. Dimana Lord sebentar lagi akan berubah, enhance. Lord akan benar-benar bisa membuat satu buah base turret di arah bottom lane itu pecah. Tapi kayaknya mereka tidak mengamankan. Nggak di reset, yes. Di reset dulu. Lord di enhance. Mereka mau clear dulu kayaknya. Yes, ini baru mereka ambil.
Ini mereka mau dapatkan. Dan kali ini sepertinya dari tim RRQ juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk nabrak. Oh no. Vin masih mau lebih. Light di sana bakal menjadi satu pilihan utama. Vin tertarik dan bakal manipulation. Albert mencoba untuk sabar terlebih dahulu. Flicker ke arah belakang. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Skylar dan juga Deden. Para pemain dari tim RRQ mereka kehilangan Pipin lagi. Pipin belum mengeluarkan Bloody Hand-nya. Dan agak sedikit terlambat kalau menurut gue pribadi tadi. Kalau Bloody Hand-nya lebih dulu Pipin dibandingkan dari seorang Light, mungkin itu kasusnya akan beda. Tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam dan Lord kali ini harus dipasrahkan, direlakan. Nats masuk lebih dalam lagi. Tapi Falling Star menuntut mundur untuk R7. Masih selamat. Tapi Minion membuat RRQ setidaknya ada angin segar. Satu turret dipecahkan di arah bottom lane Cody. Ya untuk saat ini dengan ada Lordnya perbandingan bot 6.800 Momochan. Ini prioritas RSG itu ngancerin kalau bisa botakin base turretnya. Kalau bisa, kalau enggak minimal 2 mereka harus dapetin. Itu adalah fokus objektif 2 base turret. Sementara RRQ Hoshi mereka harus bertahan. Kalau aku bisa bilang 1 base turret pasti hancur. Mereka harus tahan 2 aja, yang di tengah main di atas. Menurut aku sih ini yang perlu hati-hati adalah reward manipulation dari Aqua sih. Dan bahkan eksekusi yang mungkin bisa nge-surprise banget dari Light sendiri. Karena kalau kita ngelihat dari awal ya, Light menarik. Aku baru buka ritual manipulasinya, tapi sekarang udah enggak. Oh, Flicker tercancel begitu saja. Berhasil dihindari, tapi ada Pipin di depan sana. Tapi lihat base-nya. Bakal coba dipukul oleh seorang Lord. Untung Lord yang gak cuek, tapi mid base turret-nya sudah berhasil dipecahkan. Akankah diompongkan begitu saja, tapi masih ada Deden from Bogor. Dengan Cecilian masih bisa mempertahankan. Lihat Konsil, Konsil dikeluarkan. Bakal coba ditabrak. Informasi telah diberikan. Natsa di depan sana dan bahkan ada Skylar menutup pergerakan. Tapi lihat Pipin again terperangkap di belakang. Dan bahkan R7 harus mundur ke arah belakang. Iron Hook gak berhasil mendapatkan R7. Tapi ini berbahaya. Bukan hal yang baik untuk tim RRQ Hoshi Momochan. Iya, ini agak sedikit sulit karena tadi Skylar sempat ditabrak dengan seorang Nats sendiri. Jadi mau tidak mau tidak bisa nge-follow up juga Vin yang udah ke surprise sama seorang Light. Jadi tim fightnya dari kedua pemain Arceus ini agak sedikit dipisahkan. Dan kali ini Light mau tidak mau dia bakal coba kasih mimpi buruk lagi ke arah RRQ Hoshi. Mencoba untuk setidaknya ngeberikan presence aja sih ke arah seorang Clay atau mungkin R7 yang berada di paling depannya juga. Dan ini yang membuat RSGPH mereka unggul sebenarnya karena ya dominasi yang dimiliki sama seorang Light ini. Ketika dia bisa coba untuk nangkap satu, selalu ada follow up yang cepat dari Aqua. Dan bahkan dari Eman bersama dengan Nats pun selalu siap untuk nyolong ke arah Skylar ya. Ini Skylar yang benar-benar dicecer habis-habisan sih. Ya, gimana lagi, dia adalah salah satu ujung tombak yang tertajam dari fisikal sekarang. Cuman untuk saat ini dari angka ter-takedown-nya Skylar sebenarnya masih aman. Berarti positioningnya dia masih perhitungkan, penuh perhitungan. Lihat itemnya Skylar, dia udah hampir full item, bahkan OTW Immortal. Di mana BOD penetration dari Maleficor sudah diamankan, bahkan ada extra movement speed dan juga magic defense dari Brute Force Breastplate. Sebenarnya Skylar ini tinggal main positioning, Dan sementara kalau dari sisi kiri tadi di roadnya udah Hunter Strike sih. Penetration tentunya sakit dan itulah kenapa Nats juga cukup pede berada di depan. Ada item defense, ada item attack, ada follow up. Oh, setup yang cukup unik di bagian atas. Kita lihat bahaya banget ini. Hati-hati nih. Ini setup bahaya banget nih. Dedennya kebuka, ya kan, belakangnya gak ada yang tahu di mana. Dan ini lihat permain dari tim RRQ Hoshi. Mereka langsung lihat, itu dia, berbahaya. Di take down dari belakang. Tapi Pipin mencoba untuk menuju ke arah seorang Eman, tapi damage-nya terlalu sakit, masuk kiri dapatkan 2 hilang. Dan bahkan 3 hilang. Ini bencana, oh my god. Harus mundur ke arah belakang RRQ Hoshi. Mereka harus dengan sabar menunggu permain dari tim RRQ lainnya untuk kembali ke lane of down. Dan bahkan dari Lordnya kali ini bakal coba didapatkan oleh pemain dari tim RSGPH. Gak ada yang bisa dilakukan dari seorang Albert dan juga Skylar di posisi seperti ini, Momochan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Iya, ini sulit banget sih karena setup yang tidak biasa ya dari RSGPH. Tapi kali ini Skylar pun harus kehilangan immortality-nya di bagian atas dan bahkan kehilangan nyawanya. Ini sepertinya bakal menjadi game yang cukup berat untuk RRQ Hoshi. Yes, apakah mereka bisa mempertahankannya? Bakal ada Albert di sana. Lihat satu kali damage yang diberikan terlalu sakit. Iron Hook kembali dikeluarkan. Berhasil dihindari. Tapi itu dengan Lord yang menuju ke arah tengah tanpa adanya Skylar. Ini berat, lihat Albert cuma lewat aja. Dia udah 1/4 darah. Dia harus bisa numbangin Aqua, tapi Aqua, oh my god!
Iron Hook again with Flicker. Berhasil mendapatkan satu. Momentum berhasil didapatkan. Albert kabur ke arah belakang tapi damage dari seorang Clean terlalu jauh. Dan bahkan ini akan menjadi akhir dari Anarchy di game yang ketiga. Oh no. RSG berhasil mengamankan poin pertama mereka again and again dengan adanya Franco dari Light. Berubah skalanya dan membuat RRQ kali ini kesulitan di game yang ketiga. Luar biasa, luar biasa. Reset, it's okay, no problem. Gak Nggak apa. masalah. 2-1 skor sementara ini dan reset lagi untuk masuk ke game